Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman semuanya, ATT semuanya, dan semua siswa-siswi SMP dimanapun berada. Oke, saya sekarang pada video ini saya akan mencoba sharing materi matematika tentang himpunan untuk kelas SMP kelas 7. Sebelum itu, semoga kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semoga tetap dalam keadaan sehat, dan keadaan di negara kita juga semakin membaik. Amin ya robbal alamin. Nah, oke. Kita ke slide berikutnya. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nah, nama saya Puji Azumar, dan ini Instagramnya bisa dicek, kemudian Facebooknya juga, kemudian ini juga YouTube-nya, silahkan dicek Classroom Crew ya. Kemudian kalau kita sudah kenal, berikutnya kita lihat di sini. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari materi tentang himpunan, nah sebenarnya himpunan itu ada juga aplikasinya atau sudah sedikit dijelaskan atau disinggung di dalam Al-Quran. Dan ini kita bisa lihat pada Quran surat Al-An'am ayat 97. Nah, sini artinya adalah, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, di sini ada kumpulan-kumpulan suatu objek ya, di sini bintang-bintang dan lain sebagainya, dan itu termasuk ke dalam himpunan, salah satunya itu. Nah, oke ya. Jadi ini juga sudah disebutkan. Kemudian kita masuk. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari pada materi himpunan kali ini? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang konsep himpunan ya. Kemudian yang kedua kita juga akan belajar tentang penulisan himpunan, dan yang ketiga kita akan belajar tentang himpunan kosong. Berikutnya yang keempat kita akan belajar tentang himpunan bagian. Berikutnya masih ada lagi, kita akan belajar tentang himpunan semesta. Kemudian kita juga akan belajar tentang diagram Venn. Kemudian kita juga akan membahas tentang operasi himpunan, kemudian penerapan tentang himpunan. Namun pada video ini kita tidak akan membahas semuanya, kita akan bagi menjadi beberapa part ya. Dan pada video ini insyaallah kita akan belajar sampai dengan himpunan semesta. Oke ya, kita langsung saja. Yang pertama kita akan belajar mengenai di sini konsep himpunan. Sebelumnya kita harus tahu dulu tentu tentang konsep himpunan. Himpunan itu seperti apa? Dan himpunan kita bisa artikan sebagai kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Jelas ya. Di sini sedikit-sedikit kita pecah ya. Kumpulan objek, jadi objek ada beberapa kumpulan objek, kemudian terdefinisi dengan jelas, harus jelas. Seperti itu. Oke, kita langsung lihat ke contohnya. Contoh yang bisa kita namakan sebuah himpunan apa saja? Di sini coba lihat poin pertama dulu. Nah, di sini poin pertama adalah kumpulan kota-kota yang ada di Jawa Barat. Ini sudah jelas ya, kumpulan kota-kota. Ini kota-kota, kumpulan kota-kota itu sudah termasuk. Kemudian yang ada di Jawa Barat itu juga sudah jelas. Berarti kota Bandung, kota Cirebon dan lain sebagainya yang ada di Jawa Barat itu sudah jelas ya. Kemudian kita lihat ke poin 2, kumpulan bilangan bulat kurang dari 10. Ini juga sudah terdefinisi dengan jelas. Berarti di situ bilangannya ada apa saja? Bilangan bulat kurang dari 10, 9, kemudian 8, 7, 6 dan seterusnya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat lagi kumpulan siswa perempuan di SMP IT Insan Kamil Majalengka. Ini juga sudah terdefinisi dengan jelas, yaitu kumpulan-kumpulan siswa perempuan yang ada di sekolah SMP IT Insan Kamil. Itu ya. Berikutnya, ya sekarang setelah kita belajar tentang contoh himpunan, kita lihat contoh yang termasuk bukan himpunan. Jadi kita coba bandingkan perbedaannya. Nah, ini kita lihat yang termasuk bukan himpunan ya. Poin 1. Di sini poin 1 adalah kumpulan kota-kota indah di dunia. Nah, kenapa ini termasuk bukan himpunan? Karena di sini kota-kota indah di dunia ini masih belum
jelas ya, kota-kota indah ini yang seperti apa gitu kan indahnya. Dan juga ini setiap orang pasti pendapatnya beda-beda karena ini berdasarkan pendapat ya. Jadi bisa saja kalau pendapat berdasarkan saya, kota yang indah itu di dunia adalah London misalnya, tetapi belum tentu dengan orang lain kan gitu. Nah, itu bedanya ya kalau himpunan sudah terdefinisi dengan jelas. Kemudian kita lihat di poin 2, kumpulan pelajaran mudah yang ada di sekolah. Nah ini juga pelajaran yang mudah itu masih belum jelas gitu kan, masih belum jelas. Kemudian poin ketiga, kumpulan desa yang bersih di Majalengka. Ini juga masih belum jelas ya, desa yang bersih itu masih belum jelas. Maka ini termasuk bukan himpunan gitu ya, jadi harus tahu perbedaannya. Oke, berikutnya kita masuk ke poin yang kedua di dalam himpunan, yaitu penulisan himpunan. Nah, di sini penulisan himpunan itu sebenarnya bisa dinyatakan ada beberapa ya. Di sini kita akan melihat 3 penulisan himpunan. Nah, yang pertama dulu, kita bisa menuliskan sebuah himpunan dengan menuliskan sifat-sifat anggotanya atau dengan kata-kata. Misalkan, ini kita bacanya adalah himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 5. Ini dan yang harus kalian ingat itu adalah himpunan A ini dilambangkan dengan huruf kapital gitu ya. Kemudian di sini ada sama dengan, di sini ada kurung kurawal buka, dan di sini adalah sifat anggotanya atau kata-katanya, yaitu bilangan asli kurang dari 5. Dan ini ada kurung tutup, kurawal tutup. Itu ya. Kemudian misalkan ini yang kedua adalah himpunan B adalah atau sama dengan, berarti kurung kurawal, bilangan cacah kurang dari 5. Nah gitu ya, itu salah satu penulisan himpunan dengan menuliskan sifat anggotanya. Kemudian poin yang kedua, pada penulisan himpunan bisa ditulis dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Seperti apa contohnya? Lihat ini, kita mengacu ke sini ya, di poin A ini. A adalah bilangan asli, himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 5. Nah sekarang kita coba tuliskan bentuk himpunan ini dengan menyebutkan anggotanya. Jadi kita bisa tulis A sama dengan kurung kurawal buka. Nah kita lihat, definisikan bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli kurang dari 5 itu adalah 1, 2, 3, dan 4 karena kurang dari 5. Dan bilangan asli itu diawali dengan angka atau bilangan 1. Maka ini kalau kita menyebutkan anggotanya maka bisa ditulis seperti ini. Nah itu yang ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita lihat poin B, bilangan cacah kurang dari 5. Kita bisa tuliskan dengan menyebutkan anggotanya. Bilangan cacah itu mulai dari angka 0. Maka kita tulis 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu ya. Karena bilangan cacah mulai dari 0. Maka kita bisa tulis seperti ini jika kita tulis menyebutkan anggotanya. Gitu ya. Kita masuk ke poin berikutnya. Lihat yang ketiga, penulisan himpunan bisa kita tuliskan dengan notasi. Dan ini biasanya ini notasi matematika. Dan ini bisa kita tuliskan di sini. Lihat, ini masih sama ya poinnya. Ini himpunan A, ini dengan anggota, dan ini dengan notasi. Himpunan A X, di mana X itu kita bacakan ya. Himpunan A adalah X, di mana X kurang dari 4. Dan X itu adalah bilangan asli. Nah, jelas ya, ini X-nya bilangan asli. Oh maaf, ini kurang dari 5 ya harusnya ya. Ini kita coret karena kita sesuaikan dengan yang penulisan yang sifat anggota dan menyebutkan anggotanya ya. Ini kita coret ya, ganti dengan 5 gitu ya. Ini juga, nah itu ya. Ini kita poin B, lihat. Ini poin B anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita tulis dengan notasi seperti ini. Himpunan B sama dengan X, di mana X kurang dari, ini juga kurang dari 5 ya. Nah, kurang dari 5, ini 5 ya. X itu adalah bilangan cacah. Nah, ini X-nya bilangan cacah. Nah, gitu ya. Oke, biasanya yang paling sering disebutkan dalam himpunan itu biasanya menyebutkan anggotanya sebenarnya. Cuman dalam notasi juga ini sangat diperlukan untuk kedepannya di jenjang-jenjang berikutnya akan digunakan juga. Seperti itu ya untuk penulisan himpunan.
Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa komen atau bisa langsung ke saya juga ya. Nah, berikutnya kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu himpunan kosong. Nah, kita lihat pengertian dari himpunan kosong itu, makna dari himpunan kosong. Himpunan kosong di sini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, kalau tadi semuanya punya anggota, anggotanya apa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan tapi di sini di himpunan juga ada namanya himpunan kosong. Dan himpunan kosong kita artikan adalah himpunan yang tidak punya anggota. Dan ini dilambangkan dengan kurung kurawal tapi di dalamnya kosong, atau dengan ini kayak seperti lambang 0 kemudian dicoret gitu ya. Itu adalah lambang dari himpunan kosong. Nah, coba kita lihat ke contohnya di sini, contoh himpunan kosong. Tuliskan himpunan berikut dengan cara menuliskan anggotanya. Nah, kita diminta untuk menuliskan anggota dari himpunan ini. Himpunan di sininya adalah berapa? Himpunan A adalah bilangan ganjil antara 5 dan 7. Nah, di sini kita tuliskan, nah sudah ada jawabnya berarti. Kita tuliskan dengan menuliskan anggotanya. A sama dengan, nah lihat, bilangan ganjil antara 5 dan 7 bilangan berapa? 6 Pak misalkan. Tapi 6 itu adalah bilangan genap, bukan ganjil. Jadi 6 tidak termasuk. Nah, jadi bilangan ganjil antara 5 dan 7 itu apa? Tidak ada. Nah, itu karena himpunan A itu berarti tidak memiliki anggota, karena tidak ada bilangan ganjil antara 5 dan 7, berarti itu termasuk ke dalam himpunan kosong. Bisa kita tulis seperti ini, lihat seperti jawaban di sini. Himpunan A sama dengan kurung kurawal kosong, kurung kurawal tutup kosong, atau A sama dengan himpunan kosong seperti ini lambangnya. Nah, kan gitu ya. Oke, itu untuk himpunan kosong. Nah, kemudian kita lihat di sini ke himpunan bagian. Himpunan bagian biasanya kita lambangkan dengan seperti ini ya, huruf U tapi miring ke kanan. Atau kita bisa namakan subset biasanya. Atau himpunan bagian sama ya. Dan ini lambangnya. Bedakan ya dengan himpunan kosong. Ini untuk himpunan bagian. Kita lihat langsung ke contohnya biar lebih paham. Di sini ada 3 buah himpunan. Himpunan A, di sini himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 9. Kemudian himpunan B di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Dan himpunan C 2 dan 4. Nah, di sini coba kita jawab. Nah, lihat himpunan B titik-titik A. Nah, ini kita masuk ke materi himpunan bagian. Kita lihat himpunan B dengan A. Apakah himpunan B termasuk himpunan bagian A? Himpunan bagian itu berarti kita maknakan seperti ini. Himpunan B adalah himpunan bagian A. Itu benar atau tidak gitu kan? Kalau itu benar, himpunan B itu himpunan bagian A, maka semua anggota himpunan B ada di dalam anggota himpunan A. Paham ya? Sekali lagi, coba kita ulang. Jika himpunan B itu adalah himpunan bagian A, maka anggota semua himpunan B itu ada di dalam himpunan A. Kita cek. Anggota himpunan B itu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata anggota B itu ada semuanya di dalam A, maka itu benar. Himpunan B adalah himpunan bagian dari A. Jadi ini kita bisa tuliskan di sini dengan lambang subset atau himpunan bagian, gitu kan? Oke. Kita lihat C titik-titik B. Nah, lihat. C anggotanya 2 dan 4. B anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti 2 dan 4 itu ada juga di dalam anggota himpunan B. Maka C juga bagian dari B. Maka C juga adalah himpunan bagian dari B. Sekarang kita lihat A titik-titik B. Sekarang apakah A itu himpunan bagian B juga? Lihat, apakah semua anggota himpunan A ada di dalam B? Tentu tidak, karena lihat angka 5, 6, 7, 8, dan 9 ini tidak ada pada B. Maka ini A itu bukan himpunan bagian dari B. Nah, maka ini bisa kita tulis dengan himpunan bagian, tapi ini ada coret. Nah, ini tandanya berarti bukan himpunan bagian atau tidak himpunan bagian.
Paham? Oke, paham. Oke, untuk sebelumnya ya, untuk anggota itu jangan lupa makna dari anggota ya, anggota himpunan. Oke, berikutnya kita lihat ke himpunan semesta. Nah, ini poin terakhir pada video kali ini. Himpunan semesta maknanya adalah, kita lihat, himpunan yang anggotanya adalah semua anggota yang dibicarakan. Oke, mungkin sulit untuk memahami kalau dari definisi langsung. Dan ini nanti kita langsung ke contohnya. Untuk lambang himpunan semesta itu adalah S. Seperti ini ya, S, lambang himpunan semesta itu S. Kalau himpunan biasa kan tadi bisa himpunan A, B, dan seterusnya. Kalau himpunan semesta lambangnya S. Oke, kita lihat ke contohnya. Tuliskan himpunan semesta yang mungkin jika diketahui himpunan B-nya 1, 2, 3, dan 4. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ini S. Nah, ini terlihat ya, lambangnya adalah himpunan semesta. Yang mungkin berarti kemungkinannya bisa banyak sebenarnya. Karena himpunan semesta itu himpunan anggotanya yang dibicarakan semua. Jadi otomatis himpunan yang kita bicarakan adalah B 1, 2, 3, 4 kan, yang berarti himpunan semesta itu lebih luas lagi dari B. Gitu kan, semesta kan luas, berarti lebih luas lagi dari B atau lebih banyak lagi dari B. Maka S itu yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan bisa sampai 9 sampai 100, pokoknya lebih luas dari B. Karena B itu hanya 1 sampai 4, maka semesta itu harus lebih dari 4. Itu jangan lebih kecil dari B, berarti itu nanti bukan semesta. Itu ya. Atau bisa juga ditulis S-nya itu bilangan asli. Bilangan asli kan mulai dari 1 sampai seterusnya. Itu juga bisa kita sebut sebagai himpunan semesta dari B. Nah, kan gitu ya. Nah, bisa juga S itu apa? S itu, ini kita lihat, kalau S-nya, S itu bilangan ganjil Pak, bisa tidak? Lihat, kalau bilangan ganjil, B-nya itu ada bilangan 2 atau angka 2. 2 itu bukan termasuk ganjil, maka S untuk bilangan ganjil, maka itu bukan termasuk himpunan semesta. Itu ya. Itu termasuk juga misalkan S-nya itu ini kurung kurawal bilangan cacah. Ini bisa tidak? Ini jelas bisa, karena bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan himpunan B ada di dalam himpunan semesta, dan semestanya lebih luas. Nah, itu ya. Oke, paham ya? Paham. Nah, oke, untuk lebih jelasnya, untuk coba sekarang kita lihat lagi, belajar tentang anggota himpunan ya, anggota himpunan supaya lebih jelas lagi. Ini kita lihat di sini ada anggota himpunan B itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Ini kita juga bisa tulis seperti ini. Ini untuk beda lagi ya, sebagai catatan ini ya. Catatan. Ini ya untuk anggota 1, anggota dari B. Nah, ini kita tulis seperti ini. E itu adalah elemen biasanya. Kita bisa baca 1 elemen dari B, atau 1 ini anggota dari B. Kenapa bisa seperti ini? Karena angka 1 ini ada di dalam himpunan B. Berarti ini ada apa lagi? 2. Berarti kita bisa tulis juga di sini. 2 elemen dari B, atau 2 anggota himpunan B. Nah, sekarang 5. Apakah elemen B? Di sini tidak ada angka 5. Berarti 5 bukan elemen B. Maka ini kita coret lagi. 5 bukan elemen B, atau 5 bukan anggota himpunan B. Itu ya. Itu sekilas untuk anggota himpunan. Kita bisa tulis seperti itu, seperti pada papan ini. Oke ya, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi bahan pembelajaran untuk teman-teman semuanya, untuk siswa-siswi, untuk AATT di rumah. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.